Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang Kerajaan Demak. Anggota kelompok kami ada 1, Afilia Ekaditi, yang kedua, Ayu Indasari, yang ketiga, Bidari Larasati, yang keempat saya, Fajar Dinukuso Prastiwi, selanjutnya ada Kamila Santia Safah, lalu ada Syifa Aulia Adli, dan yang terakhir ada Tesya Marcella. Jadi di sini kita akan diawali oleh pembahasan tentang latar belakang Kerajaan Demak. Latar Kerajaan Demak. Pada abad ke-15, Indonesia sedang dalam masa transisi Hindu-Buddha ke Islam. Jadi, pada masa tersebut, mulai munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan kerajaan Hindu-Buddha. Dalam tradisi Jawa, digambarkan bahwa Demak merupakan pengganti langsung dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Islam Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi oleh Raden Fatah. Peradaban Islam Jawa mulai berkembang lebih kuat dan kuat semenjak berdirinya Kerajaan Demak. Selanjutnya akan ada raja-raja yang akan disampaikan oleh Dini. Selanjutnya di sini ada raja yang berpengaruh pada masa kejayaan Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Fatah. Raden Fatah sendiri adalah pendiri dari Kerajaan Demak. Masa kekuasaan beliau dari 1500 sampai 1518. Raden Fatah ini yang membuat Kerajaan Demak ini menjadi berkembang dengan begitu pesat. Lalu masa kejayaan dipimpin oleh Pati Unus. Pati Unus ini dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Lalu beliau masa kekuasaannya dari tahun 1518 sampai 1521. Beliau wafat di pertempuran Malaka pada tahun 1521. Pati Unus ini dikenal sebagai diutus sang ayah untuk membebaskan Malaka yang berada dalam cengkraman Portugis, dan kedatangan Portugis ini sendiri merupakan ancaman bagi Kerajaan Demak. Selanjutnya ada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan Demak. Masa kekuasaan 1521 sampai 1546. Berkat keberaniannya, Sultan Trenggono mampu memperluas wilayah Kerajaan Demak hingga Jawa Barat dan Jawa Timur. Sultan Trenggono ini memiliki kekuasaan 1521 sampai 1546, bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kesultanan Demak Sunan Prawoto. Sunan Prawoto ini masa kepemimpinannya sangat singkat, yaitu 1 tahun, karena selanjutnya dia dibunuh oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang ini merupakan putra dari Pangeran Sekaryagni yang menjadikan raja kelima dari Kerajaan Demak itu sendiri. Kerajaan Demak berakhir dengan pemberontakan untuk merebut kekuasaan dari Arya Penangsang. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi di Kerajaan Demak yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Jadi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upaya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting sebab mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Barang itu diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Selanjutnya politik yang akan dibacakan oleh teman saya. Kehidupan politik di Kerajaan Demak. Sistem pemerintahan adalah kesultanan. Dan kalau kita berpikir tentang politik, pasti kita berpikir tentang daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan Kerajaan Demak di bawah kekuasaan Sultan Trenggono berhasil menyampai wilayah Jawa Barat, Banten, Jayakarta, Jawa Timur, dan beberapa bagian di Cirebon. Selanjutnya, kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Demak. Kehidupan sosial Kerajaan Demak sudah berada di peradaban yang cukup maju dan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam, namun tidak meninggalkan tradisi lama. Untuk pelaksanaan penerapan hukum Islam, Sultan Demak menyusun kitab kumpulan undang-undang dan peraturan pelaksanaan hukum yang dikasih nama
Salokantara. Nah, ada 2 naskah undang-undang resmi Kerajaan Demak yang berisi tentang ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada tata hukum Islam dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan Islam berikutnya, yaitu Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Selanjutnya ada kehidupan budaya yang disampaikan oleh teman saya. Yang terakhir itu ada kehidupan budaya Kerajaan Demak. Nah, kehidupan budaya Kerajaan Demak ini memiliki hasil budaya yang berkaitan dengan Islam seperti Masjid Agung Demak. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak ini selain kaya dengan ukir-ukiran bercirikan Islam, juga memiliki keistimewaan, yaitu salah satunya yang dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan. Selanjutnya ada peninggalan budaya. Hasil peninggalan budaya Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan tahun 1479 Masehi. Masjid ini dapat ditemukan di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki ukuran luas sebesar 31 kali 31 meter persegi dan terdapat serambi yang berukuran 35 kali 15 meter persegi dengan panjang keliling 35 kali 3 meter. Masjid ini tidak hanya sebagai peninggalan kerajaan saja, akan tetapi dulunya merupakan pusat dari pengajaran serta syiar Islam. Masjid ini dikatakan sebagai asal mula pemikiran dari kehadiran Kerajaan Demak Bintoro. Selanjutnya, ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520, lalu dikebumikan di Desa Kadilangu yang berdekatan dengan Kota Demak. Makam Sunan Kalijaga ini sekarang menjadi situs yang sering didatangi peziarah dan juga wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air. Makam ini menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Demak. Selanjutnya, beduk dan kentongan. Kedua benda ini ditemukan di dalam Masjid Agung Demak dengan bentuk seperti tapal kuda dengan filosofi saat dibunyikan atau dipukul, maka rakyat sekitar masjid harus datang untuk menunaikan sholat. Beduk dan kentongan ini juga menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.